Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Adawiyah Budiman dari Akuntansi 16. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh financial knowledge dan financial management behavior terhadap penggunaan sistem pembayaran GoPay. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Reina Kartika, SE, MKom, AK, CA, yang telah membantu dan membimbing saya selama pengerjaan skripsi ini, dan juga terima kasih kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Baiklah, isi dari hasil penelitian saya ada 5 bab. Yang pertama tentang pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu untuk bab 2 ada tinjauan pustaka, di mana pembahasannya mengenai kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis. Untuk bab 3 mengenai metodologi penelitian berisi tentang desain penelitian, sampel, populasi, variabel dan pengukurannya, serta teknik pengumpulan data dan metode untuk analisis data. Lalu bab keempat ada analisis dan pembahasan yang membahas tentang evaluasi model dan pembahasan. Lalu yang kelima ada penutup mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Selanjutnya kita masuki latar belakang masalah penelitian, yaitu di mana teknologi berkembang pesat di era globalisasi ini, sehingga menyebabkan beberapa sektor ikut berkembang. Salah satunya adalah sektor ekonomi dan bisnis, di mana munculnya financial teknologi yang sangat membantu dalam sistem transaksi. Di mana financial teknologi ini adalah hasil dari kombinasi antara layanan keuangan dengan teknologi yang mengubah bisnis konvensional menjadi moderat dengan menghilangkan sistem tatap muka dan memudahkan melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Munculnya financial teknologi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem baru agar menarik perhatian dari peminat dan pelanggannya. Salah satu pelopor untuk menciptakan financial teknologi ini ada Gojek dengan e-walletnya yang bernama GoPay. GoPay sendiri merupakan salah satu e-wallet yang populer digunakan oleh masyarakat. Menurut Liu dan Kaufman dalam Karim, GoPay merupakan salah satu produk dari financial teknologi yang dibuat Gojek untuk mempermudah sistem keuangan dalam perusahaan. Kehadiran GoPay ini menjadi salah satu inovasi dalam sistem pembayaran yang menawarkan sistem pembayaran secara baik, terjamin, aman, dan mudah dilakukan. Perilaku keuangan atau financial behavior mulai dikenal dan berkembang di dunia bisnis pada tahun 1990. Perilaku keuangan ini harus memiliki tanggung jawab untuk mengolah keuangannya dengan baik. Menurut Lawson et al. Dalam Asaf et al. 2019, mengungkapkan bahwa mahasiswa berada pada masa yang penting dalam kehidupan di mana mereka harus menghadapi kemandirian secara finansial dan mulai mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang seringkali belum mampu untuk mengolah keuangannya dengan cermat. Terlebih lagi dengan adanya kemudahan teknologi yang dapat membantu untuk mempermudah mahasiswa dalam menghamburkan uangnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan mahasiswa dalam memiliki perencanaan masa depan. Pengetahuan tentang keuangan atau financial knowledge bisa menjadi alat bantu dalam pembuatan keputusan terkait keuangan sehingga menjadi hal yang penting untuk dipelajari saat ini. Melihat adanya fenomena terkait kemajuan teknologi di bidang keuangan serta kondisi lingkungan sekitar, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruhnya antara pengetahuan keuangan dan manajemen perilaku keuangan memiliki hubungan saling mempengaruhi terhadap semakin banyaknya pengguna e-wallet GoPay yang memudahkan untuk bertransaksi secara digital. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Durgun dan Mustafa mengenai beberapa efek dari pembayaran elektronik.
Dan penelitian yang dilakukan oleh Ozili tahun 2010 menunjukkan di mana digital finance atau financial technology mempunyai dampak terhadap keuangan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas tadi, ada dua rumusan masalah yang diambil. Yang pertama, apakah financial knowledge berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem pembayaran menggunakan e-wallet GoPay? Yang kedua, apakah financial management behavior berpengaruh secara positif terhadap penggunaan sistem pembayaran menggunakan e-wallet GoPay? Berikutnya, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apakah financial knowledge berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem pembayaran menggunakan e-wallet GoPay. Yang kedua, untuk mengetahui apakah financial management behavior memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan sistem pembayaran e-wallet GoPay. Lalu manfaat penelitian ada dua. Yang pertama untuk bagian akademis. Bagian peneliti ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat keilmuan bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi kepustakaan tentang pengaruh penerimaan e-wallet GoPay. Lalu yang kedua bagi penulis sendiri, di mana diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terkait fenomena finansial teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan kedua, yaitu landasan teori. Teori yang pertama yaitu Teknologi Acceptance Model atau TAM. Teknologi Acceptance Model dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989 yang menjelaskan tentang penerimaan individual terhadap sistem atau kegunaan suatu teknologi yang dipengaruhi dengan beberapa persepsi. Tujuan utama dari TAM adalah memberikan penjelasan tentang teknologi terbaru dan bagaimana sikap pengguna untuk menerimanya dalam suatu populasi. TAM sendiri menjelaskan bahwa behavioral intention of use atau intensitas pengguna ditentukan oleh dua keyakinan. Yang pertama yaitu perceive of usefulness atau persepsi kegunaan. Yang kedua perceive ease of use atau persepsi kemudahan untuk digunakan. Menurut Davis, sebuah aplikasi atau teknologi yang memberikan kemudahan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Persepsi ease of use berarti suatu ukuran keyakinan pengguna teknologi bahwa penggunaan sistem yang terbaru tersebut akan memberi keleluasaan dan tidak mengeluarkan usaha lebih di masa depan. Percept of use adalah tingkat kepercayaan individu terhadap kemudahan teknologi yang ada sebagai pemahaman terhadap penggunaan teknologi baru. Yang kedua yaitu perceive of usefulness atau persepsi kegunaan. Perceive of usefulness ini diartikan sebagai sebuah keyakinan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memberikan peningkatan dalam performa aktivitas. Menurut Information System Research volume 11 nomor 4, dijelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan akan mempengaruhi persepsi kemudahan untuk digunakan, karena semakin mudah teknologi untuk digunakan, maka teknologi tersebut semakin bermanfaat. Selanjutnya yaitu financial knowledge atau pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan atau financial knowledge menurut Bowen tahun 2003 didefinisikan sebagai pemahaman istilah atau konsep keuangan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Khalila dan Irmani 2013, financial knowledge atau pengetahuan keuangan didefinisikan sebagai pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep dan keyakinan untuk mengukur keuangan pribadi dan mengatur melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan jangka panjang, serta memperhatikan kondisi ekonomi. Financial knowledge, untuk memiliki financial knowledge, maka individu perlu untuk memiliki financial skill dan financial tool. Financial skills di sini adalah skill untuk belajar menggunakan financial tool, sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam personal financial management, menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, dan memilih rencana asuransi merupakan contoh dari financial skill. Sedangkan contoh dari financial tools yaitu
Bentuk dan bagan yang digunakan dalam pembuatan keputusan dalam personal financial management seperti cek, kartu kredit, dan kartu debit. Penelitian ini didesain dengan menggunakan pengetahuan umum keuangan pribadi dan asuransi sebagai indikator pengukuran. Pengembangan indikator pengetahuan umum keuangan pribadi disesuaikan untuk kepentingan penelitian dengan menambahkan beberapa aspek pengetahuan responden terhadap penggunaan sistem pembayaran GoPay, seperti cara login, pengisian ulang, melakukan transaksi, serta keuntungan seperti cashback yang diberikan. Selanjutnya ada financial management behavior. Financial management behavior muncul akibat besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Menurut Khalila dan Iramani 2013. Financial management behavior juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Financial management behavior adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, merencanakan penganggaran, pemeriksaan pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dari dana keuangan sehari-hari. Munculnya financial management behavior merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Financial management behavior seseorang dapat dilihat dari 4 hal menurut Deo dan Xiao tahun 2011, yaitu yang pertama consumption, yang kedua cash flow management, yang ketiga saving dan investment, yang keempat credit management. Indikator yang digunakan untuk financial management behavior ini ada 3, yaitu tingkat konsumsi, menabung, dan investasi. Selanjutnya ada GoPay. GoPay merupakan layanan yang disediakan oleh startup unicorn Gojek sebagai metode pembayaran untuk setiap transaksinya. Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di bawah naungan PT Karya Anak Bangsa. Gojek sendiri memiliki nilai valuasi 10 miliar dolar Amerika Serikat sehingga merupakan startup dengan gelar Dekakorn. Pada mulanya, Gojek hanya berfokus pada bidang transportasi, seperti GoRide dan GoCar. Namun seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, Gojek melebarkan bisnisnya menjadi beberapa layanan penting seperti GoFood, GoClean, GoMessage, GoSend, dan lainnya. Gojek sendiri memiliki sistem pembayaran elektronik bernama GoPay yang digunakan untuk transaksi. Selain dapat digunakan untuk melakukan pembayaran cepat dengan mudah, melakukan isi ulang saldo juga dapat dilakukan dengan mudah melalui e-banking, ATM, atau melalui drivernya secara langsung. Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh GoPay menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasanya sebagai layanan pembayaran elektronik. Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu yang diambil untuk sebagai referensi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rafika Asaf Suryati dan Rika Rahmayati pada tahun 2019 mengenai pengaruh financial attitude dan financial knowledge terhadap financial management behavior. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Konsentrasi Keuangan Universitas Andi Jema Palopo. Yang kedua ada penelitian oleh Irene Hedgiono dan Lady Angela Damanik tentang pengaruh financial attitude, financial knowledge, financial income terhadap financial management behavior. Lalu yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Victor Jonathan Mahubesi tahun 2019 mengenai pengaruh penerimaan sistem pembayaran e-cash dengan menggunakan TAM terhadap intensitas transaksi non-tunai. Yang keempat ada penelitian dari Yakobo P. Sijabat, Dinar Melani Hutajulu, dan Pardongan Sihombing mengenai determinasi teknologi acceptance mode terhadap niat penggunaan fintech sebagai alat pembayaran. Lalu ada penelitian dari Leonie Joan dan Tony Sipinja mengenai pengaruh persepsi kebermanfaatan dan penggunaan terhadap minat menggunakan layanan pembayaran digital GoPay.
Selanjutnya ada Claudia Ayu Vista Erika Putri dan Supri Wahyudi Utomo dengan judul pengaruh perceived of use dan pengaruh perceived usefulness terhadap kepuasan penggunaan transaksi GoPay. Selanjutnya ada kerangka penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini. Seperti dapat terlihat di slide, ada dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu financial knowledge yang disimbolkan dengan X1. Yang kedua yaitu ada financial management behavior yang disimbolkan dengan X2. Lalu ditarik hubungan saling mempengaruhi dengan penggunaan sistem pembayaran GoPay yang dilambangkan dengan Y. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis, di mana hipotesis pertama dikembangkan dengan memiliki pengetahuan keuangan yang memadai. Masyarakat dapat memikirkan dan merencanakan secara matang mengenai keuangannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi dalam penggunaan sistem pembayaran GoPay yang praktis untuk transaksi sehari-hari. Berdasarkan situasi di atas, maka disimpulkan hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh positif antara financial knowledge dengan sistem pembayaran menggunakan GoPay. Yang kedua, hipotesis mengenai perilaku manajemen keuangan atau financial management. Perilaku manajemen keuangan berhubungan erat dengan pengambilan keputusan. Financial management behavior muncul karena besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang dimiliki. Dengan berbagai kemudahan, bukan tidak mungkin akan membuat perilaku manajemen keuangan tidak terkontrol. Berdasarkan situasi di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis seperti terdapat pengaruh positif antara financial management behavior dengan penggunaan sistem pembayaran GoPay. Berikutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara teknik snowball sampling, di mana teknik ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah sampel, sehingga penggunaan snowball sampling dianggap tepat untuk menyebarkan kuesioner penelitian. Yang ketiga ada media pengolah data. Media pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan software Smart PLS versi 3.0. Software Smart PLS versi 3.0 ini adalah analisis persamaan struktural atau SEM berbasis varian secara simultan yang dapat melakukan model pengukuran sekaligus melalui uji model struktural. Model PLS ini juga dianggap sebagai model soft modeling karena dalam analisisnya meniadakan asumsi-asumsi regresi. Dalam pengujian menggunakan SEM PLS ini ada dua model yang diuji. Yang pertama, pengujian untuk model pengukuran, di mana pengujian ini dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari suatu variabel. Yang kedua yaitu pengujian model struktural atau inner model, di mana pengujian ini dilakukan untuk melakukan uji hipotesis yang dilakukan. Metode analisis ini untuk yang pertama ada model pengukuran atau outer model. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk evaluasi model pengukuran. Yang pertama yaitu melihat nilai validitas konvergen atau convergent validity, di mana nilai ini dilihat dari jumlah nilai outer loadingnya yang harus lebih besar dari 0,7. Lalu menilai nilai average variance extract atau nilai AV, di mana nilai AV ini harus berada sebesar 0,5. Lalu ada validitas diskriminan, di mana nilai AV kuadrat harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel.
Yang kedua, untuk penguji reliabilitas ada composite reliability, di mana nilainya harus lebih besar dari 0,7, lalu compact alpha, di mana nilainya harus lebih besar dari 0,5. Lalu untuk evaluasi model struktural atau inner model digunakan nilai R square atau nilai R kuadrat, di mana besarnya nilai R ini digunakan untuk mengukur variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R square-nya lebih besar dari 0,75, maka menunjukkan bahwa model yang digunakan telah kuat. Lalu apabila nilai R square 0,5 menunjukkan bahwa model moderate dan 0,25 menunjukkan bahwa model termasuk lemah. Selanjutnya ada deskripsi statistik mengenai karakteristik dari responden. Yang pertama ada tabel 41 di mana deskripsi responden berdasarkan usia. Dari data yang diperoleh dari 100 responden dapat dilihat bahwa pengisi dari kuesioner tersebut didominasi oleh responden dalam usia 22 tahun, yaitu sebanyak 39%. Disusul dengan responden berusia 21 tahun sebanyak 35%, responden berusia 20 tahun sebanyak 16%, dan responden berusia 19 tahun yaitu 10%. Selanjutnya ada tabel 42 yaitu deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, di mana dalam kuesioner ini respondennya didominasi oleh perempuan dengan jumlah persentase 66% dan laki-laki 34%. Selanjutnya ada deskripsi responden berdasarkan stambuk atau angkatan, di mana dikumpulkan bahwa responden ini terdiri dari responden stambuk 2016, 2017, dan 2018 dengan jumlah total 100 yang didominasi dengan stambuk angkatan 2016 sebanyak 66%, lalu 2017 sebanyak 22%, dan 2018 sebanyak 12%. Selanjutnya ada tabel deskripsi responden berdasarkan universitas, di mana Universitas Andalas menjadi dominasi sebanyak 85%, UNP sebesar 9%, UIN Imam Bonjol sebesar 3%, dan universitas lain-lain seperti Politeknik Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, dan Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya ada deskripsi responden berdasarkan program studi, di mana ada beberapa program studi yang menjadi responden didominasi oleh jurusan akuntansi sebesar 60%, manajemen sebesar 17%, ilmu ekonomi sebesar 18%, pendidikan ekonomi ada 2%, lalu ekonomi Islam ada 3%. Selanjutnya ada deskripsi responden berdasarkan tempat tinggal, di mana digolongkan menjadi tempat tinggal sendiri atau kos dengan tinggal bersama orang tua. Dalam deskripsi ini responden didominasi oleh responden yang tinggal sendiri atau kos sebanyak 59%, lalu yang tinggal bersama orang tua sebanyak 41%. Selanjutnya ada deskripsi responden berdasarkan jumlah uang saku yang diterima. Jumlah uang saku yang diterima ini digolongkan menjadi yang pertama lebih kecil dari 1 juta dengan persentase 37%, lalu 1 juta sampai 1.500.000 sebanyak 40%, 1.500.000 sampai dengan 2 juta sebanyak 19%, lalu di atas 2 juta rupiah sebanyak 4%. Selanjutnya ada hasil model pengukuran, di mana hasil model pengukuran ini merefleksikan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian yang diukur dan diuji. Untuk menguji model penelitian diperlukan beberapa tahapan pengujian, yaitu uji outer model dan uji inner model seperti yang dijelaskan. Dalam pengujian model penelitian dengan menggunakan SAMPLS, terdapat beberapa indikator yang kurang baik dalam mewakili variabelnya, sehingga indikator tersebut tidak memenuhi nilai AV ataupun nilai outer loading, sehingga indikator tersebut harus dieliminasi dari model penelitian, sehingga
model penelitian yang dilakukan seperti gambar di atas. Selanjutnya ada uji validitas dalam evaluasi outer model. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang telah disusun. Berdasarkan uji validitas konvergen dapat dilihat dalam tabel ditinjau melalui nilai AV, di mana nilai semua variabel tidak ada yang kurang dari 0,7 sehingga validitas konvergen dari semua variabel dianggap memenuhi syarat. Lalu ada uji validitas diskriminan, di mana uji validitas diskriminan ini dilihat dari nilai Fornell-Laker criterion, di mana hubungan dari suatu konstruk tersendiri harus lebih besar daripada hubungan antara konstruk lainnya. Seperti di tabel dapat kita lihat bahwa financial knowledge terhadap financial knowledge sebesar 0,825, sedangkan financial management behavior terhadap financial management behavior yaitu sebesar 0,892. Lalu penggunaan sistem pembayaran GoPay sebesar 0,856. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua nilai Fornell-Laker criterion berada di atas 0,7 sehingga memenuhi syarat validitas. Selanjutnya masih dalam evaluasi outer model, di mana uji reliabilitas dilakukan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dari responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Uji reliabilitas ini dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama dengan nilai composite reliability, yang kedua dengan nilai Converge alpha, di mana untuk nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7. Seperti di tabel dapat dilihat bahwa semua nilai dari variabel telah memenuhi syarat di atas 0,7 sehingga variabel yang ada dalam penelitian dianggap reliable. Yang kedua, berdasarkan Converge alpha, nilai Converge alpha harus lebih besar dari 0,6. Seperti dapat dilihat di tabel bahwa nilai semua variabel yang ada dalam penelitian telah memenuhi syarat reliable ditinjau dari Converge alpha. Selanjutnya ada evaluasi inner model, di mana evaluasi inner model ini dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama dengan melihat nilai R-square, dan yang kedua ada untuk uji hipotesis dengan menggunakan path coefficient bootstrapping. Untuk nilai R-square sendiri menunjukkan besarnya pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependennya. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pengaruh penggunaan sistem pembayaran GoPay sebesar 0,473. Dapat diartikan bahwa variabel penggunaan sistem pembayaran GoPay pada mahasiswa dipengaruhi oleh variabel financial knowledge dan financial management behavior sebesar 74,3% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai T statistik dengan nilai T tabel. Pengujian ini dilakukan menggunakan pengujian satu arah atau one tail dengan nilai T tabel yang sebesar 1,96. Pada tabel hasil dari path coefficient bootstrapping dapat dilihat bahwa T statistiknya untuk financial knowledge terhadap penggunaan sistem pembayaran GoPay sebesar 10,062. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabelnya. Lalu untuk variabel kedua yaitu financial management behavior terhadap penggunaan sistem pembayaran GoPay dapat terlihat juga T statistiknya sebesar 3,722, lebih besar dari 1,96. Selain dari nilai T statistik dengan nilai T tabel, dapat dilihat juga nilai dari original sampel
dari tiap-tiap variabel yaitu financial knowledge terhadap penggunaan sistem pembayaran GoPay sebesar 0,688, di mana hal ini menunjukkan arah hubungan antara financial knowledge dengan penggunaan sistem pembayaran menggunakan GoPay adalah positif. Lalu untuk financial management behavior dan penggunaan sistem pembayaran GoPay, nilai original sampelnya sebesar 0,258, di mana hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara financial management behavior dan penggunaan sistem pembayaran GoPay juga bersifat positif. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang hipotesis, di mana hipotesis pertama dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis dengan bootstrapping menunjukkan bahwa hipotesis 1 dapat diterima. Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa S1 di perguruan tinggi negeri Fakultas Ekonomi di Kota Padang telah memiliki pengetahuan keuangan yang cukup memadai dan memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada untuk mempermudah kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Lalu untuk hipotesis kedua mengenai financial management behavior juga dapat diterima berdasarkan hasil uji hipotesis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu individu mengatur dan menentukan keputusan terkait keuangan pribadinya, meskipun penentuan kegiatan keuangan pribadi setiap orang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk pada bab penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama, variabel financial knowledge berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem pembayaran e-wallet GoPay. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pengetahuan keuangan seseorang, maka seseorang tersebut akan mampu melakukan kegiatan ekonomi sebaik mungkin. Adanya kemudahan yang diberikan oleh financial teknologi membutuhkan pengetahuan keuangan yang memadai untuk menggunakannya secara bijak. Yang kedua, variabel financial management behavior berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem pembayaran e-wallet GoPay. Manajemen perilaku keuangan setiap individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, sehingga cenderung menimbulkan perilaku yang konsumtif. Apalagi didukung dengan kemudahan kegunaan yang ditawarkan oleh e-wallet, maka sebaiknya semua individu memiliki manajemen perilaku keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian yang dihadapi. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian kuesioner yang cukup lama dan minim. Yang kedua ada jumlah responden yang terlalu mendominasi dari salah satu kampus. Yang ketiga ada keterbatasan penggunaan variabel. Hanya beberapa variabel saja yang dimasukkan dalam penelitian, padahal banyak variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap penelitian ini. Lalu yang terakhir ada jumlah sampel yang relatif kecil karena pengumpulannya yang relatif lama dan hanya mencakup satu wilayah saja. Selanjutnya saran dari keterbatasan penelitian yang pertama, memperluas cakupan sampel penelitian agar hasil yang didapat lebih besar dan lebih bervariasi. Yang kedua, meneliti objek e-wallet lainnya yang tidak dilakukan oleh peneliti seperti OVO, link aja, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya mengenai pengaruh financial knowledge dan financial management behavior terhadap penggunaan sistem pembayaran e-wallet GoPay. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.